Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu di konten komparasi. Ini materi perbedaan antara Islam dan Kristen dalam zona komparasi. Kita akan mengkomparasi kitab suci. Sebagai kitab suci, kitab yang kita imani sebagai kitab yang datang dari Tuhan itu harus memiliki parameter sendiri sebagai kitab suci. Kenapa? Kita harus bisa menjelaskan kenapa kitab kita suci. Kalau saya sebagai umat Islam akan memberikan alasan, 3 alasan kenapa Al-Quran dikatakan kitab suci. Dan alasannya bukan kata saya, bukan kata Nabi Muhammad, tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sendiri. Artinya Al-Quran punya parameter kenapa dia dikatakan suci sendiri, bukan dari pendapat manusia, standarisasi manusia. Nah, nanti kita akan komparasi dengan Bible. Nah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berupa diktean kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril yang diulangi, dihafalkan oleh Nabi, yang kemudian diajarkan dengan metode hafalan, yang kemudian juga ditulis sebagai dokumentasi, di mana memiliki beberapa qiraat, ya, perbedaan baca, dan juga ada nasakh dan mansukh di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan nasakh dan mansukh? Artinya adalah ada ayat-ayat yang temporer yang kemudian diganti oleh Allah sendiri dengan ayat lainnya, hukumnya, lafaznya, ataupun ketentuan di dalamnya sama saja, ya. Nah, ini disebut dengan nasakh mansukh. Contoh nasakh mansukh adalah kalau misalkannya hari Senin kita pakai baju hitam merah putih, maka hari Selasa kita tidak lagi pakai baju merah putih tapi pakai baju batik. Ini maksudnya adalah hukum tertentu berlaku pada hari tertentu sepanjang masa. Hari Senin sepanjang masa berlaku pakai baju merah putih. Situasi kondisinya harus pakai baju merah putih. Sepanjang masa berlaku hari Selasa pakai baju batik. Ini yang disebut dengan nasakh mansukh. Contoh nasakh mansukh, hukum yang ada ketika berperang itu boleh mut'ah kemudian diharamkan selama-lamanya, atau konsep nasakh mansukh yaitu hukum-hukum pada Bani Israel zaman dahulu yang ada dalam kitab Torah mereka itu dinasakh mansukh oleh Al-Quran. Atau nasakh mansukh diantaranya contoh Allah menghilangkan lafaz di dalam sebuah kitab suci kita yaitu ayat rajam, tapi hukumnya masih berlaku karena masih diizinkan memang diberlakukan. Hukumnya masih ada, lafaznya sudah dihilangkan oleh Allah sendiri. Dengan cara apa? Kita baca dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-106. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Dan bukti-bukti apa saja yang kami hapuskan, atau ayat-ayat apa saja yang kami hapuskan atau kami hilangkan, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang semisal itu, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa? Artinya menghilangkan atau menggugurkan hukum itu hanya boleh dilakukan oleh Allah, tidak boleh dilakukan oleh manusia, apalagi Nabi Muhammad, tidak boleh, tapi harus Allah yang memberitakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka parameter pertama adalah Al-Quran itu adalah kitab terjaga, tidak boleh terdistorsi. Nah, kalau ada kitab yang terdistorsi, hukumnya dibatalkan manusia, seperti yang dilakukan oleh Paulus, Efesus pasal 2:15, karena Yesus sendiri tidak meniadakan hukum Taurat, tapi Paulus lah yang meniadakan hukum Taurat atas nama Tuhan, maka ini termasuk tidak kitab suci. Kenapa? Karena tidak boleh manusia yang membatalkan hukum Tuhan, tapi harus Tuhan itu sendiri melalui perantaraan nabinya. Dari sisi kedua, bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi, harusnya tidak ada kontradiksi di dalamnya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah, maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Kalau saja Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan ikhtilaf atau pertentangan atau kontradiksi yang banyak di dalamnya. Maka Al-Quran tidak boleh kontradiksi seperti kitab sucinya orang Kristen dan Yahudi yang terbukti menurut Profesor Bar Ehrman banyak mengandung kontradiksi di dalamnya. Yang ketiga, syarat kitab Al-Quran sebagai kitab suci dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu berada dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal dengannya dan ajaklah pembantu-pembantu kamu selain Allah jika kamu orang yang benar. Maka faktanya memang sampai detik ini tidak ada Al-Quran tiruan yang membuat umat Islam itu saling bertengkar satu sama lain, sebagaimana umat Kristiani dan Yahudi yang bertengkar tentang kitab suci mereka. Orang Nasrani percaya perjanjian baru, orang Yahudi menolak perjanjian baru, orang Katolik kitabnya 72, orang Protestan kitabnya 66. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri, di dalam keyakinan mereka sendiri secara sejarah banyak apokrifa atau Injil palsu, kurang lebih seperti itu. Maka di sinilah komparasi perbedaan Islam dengan Kristen, bahwa Islam itu punya standarisasi kenapa Al-Quran dikatakan suci. Kalau klaim Bible mengatakan bahwa kitabnya datang dari Tuhan, maka akan muncul pertanyaan, kenapa banyak kontradiksi, kenapa banyak apokrifa, bisa ditiru, dan
Kenapa banyak sekali ayat-ayat sisipan seperti yang disampaikan oleh beberapa sekolah mereka yang sering saya jadikan bahan diskusi. Contoh, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dipercaya oleh orang Kristen sendiri bahwa itu adalah ayat sisipan dari catatan kaki. Dan pertanyaannya adalah, secara ilmiah, bisakah kalian membuktikan bahwa pengkanon kitab kalian adalah orang-orang yang diilhami roh Tuhan? Ini kan adalah hal-hal yang berbau doktrinasi ya, imani saja. Kalau Nabi Muhammad dikatakan, kenapa Nabi Muhammad layak dikatakan Nabi? Karena memang dia adalah orang yang berkata benar, tidak pernah berbohong. Kalau terbukti dia pernah berbohong, maka dia gagal sebagai seorang Nabi. Tugas kalian adalah membuktikan dia pernah berbohong. Dan tugas kalian membuktikan 3 challenge dari Al-Quran. Yang pertama, tunjukkan Al-Quran pernah terdistorsi secara ilmiah ya, menggunakan kaidah ilmu bukan omong-omong ya. Yang kedua, buktikan Al-Quran pernah ada kontradiksinya secara ilmiah dan kaidah bahasa yang benar ya, secara ilmiah ada kaidah ilmiahnya. Yang ketiga adalah buktikan Al-Quran pernah bisa ditiru sehingga umat Islam bertengkar satu sama lain. Nah, satu surah, satu ayat ataupun satu kitab. Kalau tidak bisa membuktikan 3 challenge Al-Quran, maka Al-Quran bisa dikatakan kalam ilahi yang tak terbantahkan. Kalau saya bisa membuktikan bahwa kitab kalian ada distorsinya ya, kemudian ada kontradiksinya, kemudian juga ada apa namanya satu lagi itu ya, kontradiksi, distorsi, satu lagi ada tiruannya, maka di sini perbedaan kita. Kita saling menghormati satu sama lain, tapi tentang ilmiah, kaidah ilmiah, kita harus jujur dan tidak boleh baper, karena kebenaran tidak mengenal perasaan, benar dan salah tidak mengenal perasaan. Kalau masalah dalam dunia etika, undang-undang dasar hidup bersama, kita harus saling menghormati, menghargai. Tapi dalam masalah diskusi ilmiah, itu kita harus jujur ya, bukan dengan doktrin yang tidak bisa dibuktikan. Kecuali memang kita sudah ada kesepakatan bahwa tentang Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara empirik misal, maka kita sepakati bersama. Tapi kalau kita punya parameter, kita harus bisa ikuti parameter kita, dan kita lihat orang lain tidak bisa mengikuti parameter kita, maka kita bisa katakan punya kita lebih daripada yang lain. Contoh, kalau aku bilang rumah yang indah itu adalah rumah yang harus kotak bentuknya, misal. Maka kalau ada menurut orang lain rumah segitiga lebih indah, itu namanya adalah standarisasi subjektif. Standarisasi menurut selera aku. Maka standarisasi Al-Quran itu bukan selera Nabi Muhammad, selera umat Islam, tapi dari parameter yang Allah berikan yang sangat mudah untuk bisa dibuktikan. Bahwa memang secara rasional, secara naluri, tidak boleh kitab suci itu terdistorsi. Kenapa? Karena ini penyesatan. Perubahan sejarah contohnya. Seperti yang terjadi ketika Santo Jerome menerjemahkan kata cahaya atau terang menjadi tanduk sehingga ada keyakinan bahwa Musa itu bertanduk sehingga dibuatkan patungnya bahwa Musa bertanduk. Mengerikan sekali bukan? Kesalahan karena terjemahan atau adanya kegagalan dalam pembuktian secara epistemologis bahwa kitab suci itu betul-betul dikanonisasi oleh orang-orang yang benar, terpercaya, jujur. Bisa saja kan orang itu membuat kebohongan untuk membenarkan doktrin dia, akan bisa saja itu terjadi. Dan selanjutnya adalah tidak boleh kitab suci itu ada kontradiksi, karena kalau ada kontradiksi menurut si A begini, menurut si B begini, maka pertanyaannya ilham dari mana yang diilhami Tuhan? Masa dua-duanya berkontradiksi lalu dikatakan ilham Tuhan? Dua-duanya kan ini mustahil ya, secara nalar tidak bisa diterima dan rasio tidak bisa terima. Kemudian kitab yang ada tiruannya, artinya kalau punya Tuhan bisa ditiru, ya aneh gitu. Maksudnya apa yang Tuhan berikan bisa ditiru manusia, berarti kualitas Tuhannya sekelas manusia dong gitu. Ya, narasi Tuhannya sekelas manusia dong. Inilah kenapa aku bisa menjawab pertanyaan kenapa Al-Quran dikatakan suci. Pertanyaanku kepada saudara Kristen dalam materi komparasi ini, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Silakan dijawab, silakan typing, jangan menghujat, diskusi bagus-bagus aja ya.